Oke, sambil menunggu partisipan yang lain, apa kita mulai aja? Boleh. Kasih lagi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Sejahtera buat kita semua. Ya, selamat siang teman-teman, sahabat trader di luaran sana, sahabat trader yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kita siang hari ini. Biasanya saya ditemani dengan yang ganteng-ganteng, kembali lagi saya ditemani yang cantik-cantik. Cantik gitu. Ditemani dengan orang yang berbeda. Biar Bapak Ibu sama Mas-mas di luaran sana tuh tahu gitu kalau misalnya di Dimex itu tidak hanya ada siapa ya? Tidak hanya ada Miss Chandli aja, bener. Tidak hanya ada tidak hanya ada Master Widi, tidak hanya ada Master Syam, tidak hanya ada host podcast, tidak hanya ada Mas Diklara dan lain-lainnya, tapi di Dimex itu banyak orangnya ternyata. Banyak kepala. Iya, banyak kepala. Oke, kelihatan nggak sih, jelas nggak sih mukanya? Ini agak gelap ya, karena sebenarnya kita backlight, harusnya kita ngadepnya ke sana biar terang gitu, tapi nggak apa-apa, tetap kelihatan cahaya ilahi. Oke, boleh diaksen dulu dari mana aja nih Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Sebelum itu perkenalan dulu nih, hari ini saya ditemani oleh siapa, terus udah berapa lama bersama di Dimex, siapa ya ini yang menemani Nona Mulia hari ini? Boleh perkenalan dulu. Oke, saya Ria. Oke. Saya di Dimex itu udah 1 tahun. Oke, boleh diceritakan dulu nih pengalaman Mbak Ria atau Teh Ria itu di Dimex itu seperti apa gitu loh. Kenapa memilih bertahan aja di Dimex gitu, pengennya trading di Dimex, terus gimana sih membuat orang-orang tuh bisa nyaman gitu di Dimex gitu. Boleh. Kenapa? Karena di Dimex itu pertama dapat banyak hal, edukasinya jelas. Nah, dari basic aku pertama masuk nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Masuk sini udah mau setahun jadi ngerti. Oke. Jadi berarti benar ya kalau misalnya kita membawa diri aja nih ke Dimex itu beneran diajarkan, benar ya? Dari awal. Basic banget. Dari basic banget sampai bisa trading mandiri. Oke. Maksudnya itu dari emang basic banget dari nol diajarin sama mentor di Dimex sampai bisa juga memberikan ilmu ke orang lain. Yes. Oke. Kali ini boleh absen dulu dong, kita pengen tahu dari mana aja mas-masnya. Dari mana aja nih? Coba deh disapa dulu deh, Mbak Ria. Oke, boleh. Nih yang hadir dari mana aja? Ini dari Mas siapa ini? Mas, Sapa dulu nih. Mas Gatot. Iya. Hai, siang Mas Gatot. Siang, Mas Gatot. Siang Mas Ahmad Sobana. Mas Bambang, Kak Desi, Oke. Mas Rusli. Mas Ada. Oke. Kayaknya Mas Ada selalu ada ya. Mas Budi. Mbak Mila. Mas Mustaqim. Mas Rahmat. Effendi, Mas Reza. Oke. Jakarta hadir. Wih, daerah kekuasaan. Setiap sudut Jakarta kenal. Mbak Ria ini kebetulan asalnya dari Jakarta, guys, Yes. tapi keturunan Batak. Oke. Makanya mukanya kotak. Begitu. Makanya orang Batak mukanya kotak. Oh gitu. Kayaknya nggak semua orang Batak deh, tapi identik ya. Iya. Kita sama-sama orang Sumatera hari ini. Ya. Oke, guys. Jadi sebenarnya Mbak Ria ini kerja juga, kuliah juga, Yes. trader juga. Yeah. Apa sih yang menurut Teh Ria yang ngomongnya itu bisa membagi waktu gitu? Sebanyak itu harus ngapa-ngapain, tapi bisa menjalani trading juga, bisa berbagi ilmu juga ke orang-orang seputar trading. Bisa, karena kalau kerja kan dari jam 8 sampai jam 5 doang di kantor. Terus kalau kuliah gue udah gak makan waktu karena udah tinggal skripsi. Oke. Terus Jadi tinggal beres lah ya. terus kalau trading juga udah tinggal analisa, tinggal sabar tungguin. Oke. Hari ini kita akan ngebahas apa nih? Hari ini kita bakal bahas tentang Perbedaan broker bandar dan broker non bandar.
Ini sebenarnya agak sensitif sih kalau berbicara broker bandar dan non bandar itu, karena mungkin ada beberapa kasus yang menjadi korban dari broker bandar, broker bandar sih sebenarnya. Cuman kalau untuk broker non bandar kayaknya aman-aman aja sejauh ini. Tapi yang ada di pandangan Teh Ria nih, broker bandar tuh yang kayak gimana sih? Broker bandar tuh pertama sih kita pasti lihat dari legalitas. Ya. Broker bandar itu pasti tidak punya legalitas yang jelas atau yang resmi. Oke, berarti bisa dikatakan ilegal ya? Yes. Abal-abal ya berarti ya? Bukan hanya krim aja, tapi ternyata broker itu juga abal-abal. Oke. Gitu. Selanjutnya, maksudnya tuh berarti broker bandar itu tidak di bawah naungan Bapepti. Oke, berarti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin memulai bisnis trading forex, harusnya mengetahui dulu gitu broker yang dipilih itu apakah broker bandar atau non bandar. Nah, tapi biasanya Bapak Ibu itu yang udah biasa trading itu mengenalnya adalah broker non dealing desk atau broker dealing desk gitu guys. Jadi harus diperhatikan benar-benar broker bandar atau non bandar. Itu cara melihatnya dari legalitas ya. Legalitas itu bisa dilihat di website resmi Bapepti. Oke. Lanjutnya Teh, nggak hanya legalitas aja ya dong. Terus biasanya itu servernya sering down. Oh, servernya sering down, berarti sering bermasalah. Oke. Trading. Biasanya memang sih agak curiga kalau yang sering bermasalah itu. Oke, next. Terus apa lagi ya? Oh, nasabahnya rugi, brokernya yang untung. Oh gitu. Kalau nasabahnya untung, brokernya rugi. Oh gitu. Jadi tidak Biasanya menguntungkan broker dua-duanya gitu ya. Pasti hanya menguntungkan sama pihak. Oke, tapi sayang juga sih. Oke nih ya, misal. Tapi kalau misalnya nasabahnya atau tradernya yang untung, tapi brokernya rugi, itu masih bisa agak dimaklumin mungkin ya mungkin. Tapi iya, betul. Tapi kalau brokernya yang untung, nasabahnya yang rugi, ini yang bahaya. Betul. Banyak banget loh di luaran sana itu yang mengutamakan itu. Jadi mereka yang untung, tapi mereka tidak mengutamakan kesejahteraan tradernya. Yes. Iya. Jadi maksudnya itu adalah ketika Bapak Ibu memulai suatu trading itu jangan hanya pengen untung oleh brokernya aja, tapi Bapak Ibu juga harus memperhatikan kesejahteraan Bapak Ibu gitu. Ya, oke. Next. Oke, terus selanjutnya daftarnya mudah tapi nggak ada verifikasinya. Daftarnya mudah tapi nggak ada verifikasinya. Iya. Berarti ya salah-salah dong. Salah tahu daftar isi nama bla 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 udah Satu deposit udah selesai gitu. Nah, itu harus dipertanyakan. Ada beberapa kasus nih Teh. Jadi ada beberapa yang ingin masuk di DDMax. Tahu sendiri lah ya, DDMax itu bukan rumit. Kalau kata saya bukan rumit, tapi memang step by stepnya jelas dan memang semuanya harus clear. Dari dokumen pendukung, dari identitas yang harus dibutuhkan itu jelas. Justru tapi Bapak Ibu tuh keberatan kadang. Kok banyak banget sih Mbak prosesnya? Justru itu yang harus dilalui. Betul. Karena semuanya jelas nih. Iya, betul. Bagus. Betul. Jadi kalau misalnya yang mudah dan terus dengan mudahnya, dengan gampangnya bisa langsung daftar, itu harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan guys. Dipertanyakan maksudnya tuh emang kelegalitasan mereka tuh jelas ada enggak, terus aman bener atau enggak gitu ya. Gitu. Itu ciri-ciri dari broker bandar atau broker daily desk atau DD gitu. Lanjutnya ada lagi Teh yang membuat ciri-ciri broker bandar itu bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu gitu. Ini kalau deposit atau WD selalu pasti ada pihak ketiga. Oke, ada pihak ketiga. Nggak langsung kayak di DDMax gitu. Iya. Jadi trader itu harusnya bisa langsung masuk website dan langsung masuk ke rekening. Tapi ini ada pihak ketiga. Nah, itu sini bahaya dulu, juga. abis itu baru ke itu. Iya kalau langsung. Iya, benar. Kalau dibawa belanja dulu. Iya. Itu harus diperhatikan ya. Tapi ada kalanya sebenarnya Bapak Ibu, kayaknya Bapak Ibu di luar sana udah pada pintar deh. Kalau misalnya transfer atau penarikan tanpa langsung dengan kita, kayaknya udah curiga harusnya. Cuman ada juga yang saking percayanya ya udah titip-titip aja, tapi itu tidak boleh ya. Tidak disarankan. Gitu. Oke, lanjutnya ada lagi Teh? Ini ada lagi. Oke. Jadi kalau trading kan biasanya nasabahnya bebasnya milih teknik apa aja. Oke. Senyamannya ya. Senyamannya. Terus kalau misalkan broker bandar itu biasanya tidak membebaskan si
si tradernya untuk trading. Oh gitu. Jadi diatur skenario-nya gimana biar si trader ngikut-ngikut aja nih sama dia. wah bahaya juga ya, takutnya tidak mengarahkan ke arah yang lebih baik. Iya, betul. Enaknya kalau mengarahkan, misal nih ya, kita mengarahkannya tuh kenapa kita ngambil posisi buy atau kenapa kita mengambil posisi sell dengan teknik yang seperti ini, itu jelas arahannya. Jadi tidak, nah itu tadi sih sebenarnya sinkron dengan kalimat yang tadi. Ketika tradernya rugi tapi brokernya untung, ya itu tadi karena diatur. Diatur jalan ceritanya. Iya, benar, diatur jalan ceritanya. Harusnya Mas itu OP-nya buy nih. Kenapa OP-nya buy? Ya udah ikut aja harusnya. Tapi tidak boleh kayak gitu. Bapak Ibu, trading itu bukan hanya semata-mata profit ya, tapi ilmu dan edukasinya harus didapatkan oleh Bapak Ibu gitu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu cuma hanya profitnya saja, ya kita banyak sih kalau cuma profitnya aja gitu, bisa didapatkan dimanapun. Karena yang paling mahal ilmunya, betul sekali. Aku setuju banget, ilmu itu yang paling mahal. Oke, lanjutnya ada Teh? Ada lagi, dan ini paling harus diwaspadai. Oke, kalau misalnya suatu broker menawarkan fixed rate, fixed rate, wajib dicurigai karena harga kan terus bergerak. Betul. Pasti spreadnya juga berubah. Iya, betul. Ini dia. Kalau misalnya di broker bandar itu fixed rate ya. Nah, kalau kita floating rate guys, gitu. Oke. Next ada lagi. Tapi biasanya nih ya, sebenarnya bisa dilihat aja sih. Sebenarnya betul dari kasus beberapa broker bandar itu biasanya legalitas. Yang bermasalah itu ada legalitas. Dan yang paling penting adalah physically-nya, kantornya sebenarnya. Beneran ada enggak misalnya nih ya, katanya di Dimex itu DD ya, broker bandar ya. No, itu mah kita ada kantornya jelas, terus kita regulasinya ada, ya, terus kita floating spread, dan kita memudahkan untuk Bapak Ibu memulai trading, tidak menyulitkan. Gitu. Itu sebagian besar dari contoh ngomongnya broker non daily basis gitu. Oke, kalau itu ciri-ciri dari broker bandar. Perbedaannya dengan broker non bandar kira-kira seperti apa? Regulasi ya, betul. Balikannya tadi ya, balikannya. Terus floating spread. Ya, floating spread. Terus kita tidak menuntut Bapak Ibu harus kayak gini, tapi kita memberikan edukasi dari basic banget sampai bisa trading mandiri gitu. Kenapa kalau misalnya Bapak Ibu bilang kok ribet banget ya di Max gitu, harus belajar dari sini dari situ, ya justru kalau misalnya nggak ribet itu harus dipertanyakan loh gitu. Kadang saya bingung juga menjelaskannya, Teh, ribet salah, nggak ribet juga salah. Tapi kalau aku mending ribet tapi akunya enak. Ya, betul. Yang tingginya dananya itu nyaman, aman sih sebenarnya, dan kita tradingnya juga nyaman. Oke, itu ya yang paling penting, regulasinya dan physically-nya juga ada. Kalau misalnya ada yang bertanya di Dimex itu broker bandar atau apa? No, karena di Dimex ada kantornya di Jalan Garuda nomor 88 Bandung gitu. Nah, itu. Kalau misalnya bertanya di Dimex itu broker bandar, sebenarnya simple sih kalau pembahasan kita hari ini, cuman kita bedain aja broker bandar sama non bandar. Udah selesai sih webinar kita hari ini gitu. Ada baiknya kita sharing aja seputar broker, atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di salah satu broker, atau mungkin boleh bercerita seputar gabungnya Bapak Ibu di Dimex ini seperti apa. Karena sebenarnya kalau untuk berbicara teknikal sudah ada parameter. Kalau misalnya berbicara soal sharing juga, sebenarnya setiap hari kita sharing. Cuman mungkin permasalahan Bapak Ibu setiap hari itu pasti berbeda-beda gitu. Kalau boleh tahu nih, boleh dong, pengen tahu kita yang udah jadi member di Dimex, boleh berbagi pengalamannya seperti apa. Terus teman-teman pernah nggak ketipu sama broker bandar gitu, atau teman-teman masih bingung membedakan broker bandar dan broker non bandar itu seperti apa gitu ya. Oke, Mas Bambang Jakarta hadir, Jakarta baru hadir, banyak orang Jakarta. Nanti tadinya kalau misalnya banyak yang agenda yang pengen ketemu di Jakarta, bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Rumahku juga di Jakarta. Oke. Jadi sore yang hadir. Jadi aman. Mas Dandi sehat? Ada Mas Dandi sehat. Ada kok Mas Dandi. Mungkin minggu depan akan webinar bersama Mas Dandi. Sepertinya banyak yang kangen Mas Dandi.
titip dana di grup-grup Telegram itu bener nggak Masti? Gimana? Aduh, ini banyak banget yang mengatasnamakan di Dimex itu titip dana. Atau enggak di Dimex itu pinjaman online. Banyak banget yang salah paham. Padahal di Dimex itu broker ya, salah satu pusat edukasi trading forex yang mengutamakan edukasi dan signal harian secara gratis. Itu garis bawahi. Jadi di Dimex tidak ada titip dana karena yang punya modal harus memainkan modalnya sendiri. Gitu ya everybody. Iya, kalau misalnya ada yang bertanya, titip modal banyak banget penipuan. Jadi sarankan jangan gampang percaya sebenarnya. Jangan gampang percaya. Jangan gampang. Iya betul, bukan daun. Jangan gampang percaya terhadap iming-iming yang pengen bisa lah profit, besok juga bisa kembali modalnya. Jangan gampang percaya seperti itu. Kita hanya menerima transferan mengatasnamakan PT di Dimex Berjangka atau di Dimex Berjangka PT, tidak mengatasnamakan orang ketiga. Betul. Kayak tadi ciri-ciri broker bandar gitu ya. Basically trading itu ilmu. Betul. Kalau misalnya ingin mendapatkan ilmu, trading aja di Dimex. Kita bakal ajarkan dari basic sampai bisa trading mandiri. Oh iya, selalu kasih info nih. Betul. Kita tuh ada buku yang bakal setiap ada member yang baru join pasti akan diberikan buku ini. Pasti diberikan buku ini. Karena apa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan buku ini, tidak hanya dapat edukasi online-nya saja, tapi bisa membaca langsung gitu. Benar nggak sih ilmu yang diberikan para mentor di Dimex itu sesuai dengan yang di buku, sesuai dengan teorinya? Itu boleh dicek itu kebenarannya. Apalagi sih yang kurang? Edukasi online-nya ada. Bukunya ada. Betul. Terus mau offline kan? Iya betul. Signalnya juga ada. Offline itu tidak hanya kita datang ke kantor kita juga bisa ke betul sekali. Jadi apa sih yang enggak buat kali? Iya. Nanti buku ini akan otomatis kita berikan kepada Bapak Ibu yang join. Kemudian juga nggak hanya dapat ini, rewardnya banyak, merchandise juga ada khusus untuk Bapak Ibu yang join di Dimex gitu ya. Oke, ada yang nanya nih, mana Masti Cena? Di Dimex sudah buka cabang di Jakarta ya Masti? Iya, betul sekali. Di Dimex sudah buka cabang di Jakarta. Kebetulan bagi Bapak Ibu yang ada di Jakarta hari ini ada live trading ya? Iya betul. Hari ini ada live trading, bukan live trading sih sebenarnya, itu workshop ya. Bersama Masti Chenli, undangan terbuka live. Oh iya, live trading juga sih, workshop juga sih. Oke. Nah, ada yang banyak bertanya, Masti Chenli itu cuma ada di Bandung ya? Iya, betul. Masti Chenli memberikan dirinya sepenuhnya untuk Jakarta. Ya, tapi tetap di Bandung, tapi sekarang stay-nya di Jakarta untuk waktu yang cukup lama. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di Jakarta, sekedar informasi, Mas Chenli ada di Jakarta sekarang, di berlokasi di Gedung Geraha Mandiri lantai 18. Ya, Jakarta Pusat. Menteng ya itu ya? Sekitaran. Oke. Nah, hari ini bakal ada trading bersama Mas Chenli ya di Jakarta di Geraha Mandiri lantai 18. Akan ngebahas cara profit konsisten dengan teknik 3 EMA. Jadi Bapak Ibu yang ada di Jakarta boleh mampir nanti pada jam 3 sore akan ketemu langsung dengan Mas Chenli. Gitu ya. Karena banyak banget nih yang bertanya yang orang-orang Jakarta tuh, Mas Chenli kapan ya ke Jakarta? Susah banget ditemuin kalau ke Bandung gitu. Gak cuma Jakarta kan seluruh Indonesia nanya ya. karena yang taunya Mas Chenli aja. Kayaknya Mas Chenli bakal keliling Indonesia deh, setelah Jakarta mungkin akan kemana-kemana gitu demi menemui Bapak dan Ibu. Oke, ya kita sudah buka cabang. Boleh datang langsung, terbuka dari Senin sampai Jumat. Oke. Ada yang nanya nih, Teh Chenli, saya mau daftar jadi member, saya sudah buat akun demo dari Mas Ahmad Sobana. Siang Mas Ahmad, Ahmad Sobana. Boleh cukup siapkan saja modal tradingnya, nanti boleh daftar di link daftarannya. Untuk akun demo, akun demo itu terbuka untuk siapapun ya.
Jadi siapapun berhak membuka akun demo di Dimax, tapi karena kita sistemnya learning by doing, jadi Mas Ahmad Sobana boleh buka akun dulu di Dimax, boleh deposit dulu, dapat buku. Nanti kalau ada signal boleh dicoba di akun demonya gitu. Kalau misalnya kan kadang Bapak Ibu itu ada yang beberapa yang seret mungkin dengan edukasi di Dimax, ada yang tidak juga. Jadi saya sarankan ikuti saja dulu edukasinya. Kalaupun ada signal boleh dicoba dulu di akun demo. Kalau kurang seret ya itu tadi ditarik lagi semua. Betul. Kalau mau deposit 10.000 ya, iya betul sekali Mas Ahmad Sobana. Kita minimal deposit itu di $10.000 atau 100 juta fixed rate ya. Kita depo dan WD itu fixed rate, tidak menunggu waktu tertentu, harus waktu tertentu. Kalau ingin WD kita bisa langsung WD gitu. Tapi saya sarankan karena kan ini depo 100 juta itu tidak semuanya ditransaksikan ya, Cuman 10%-nya itu. nah cuma 10%-nya aja. Berarti berapa tuh 10%-nya? Satu lot berarti 10 juta ya, $1.000 ya gitu yang ditransaksikan. Jadi tidak perlu khawatir semuanya. Amin. Ditunggu, bismillah, semangat. Pasti Mas Ahmad Sobana pasti bisa dan bukan pilihan yang salah untuk join di Dimax ini. Semoga bisa profit bersama kita. Bisa ikutan profit. Iya, mentor di Jakarta siapa aja? Masti sejauh ini mentornya ada Masti Chenli dan ada Mas Clara juga. Oh benar. Ya, Ada Masti Clara. Iya betul. Ada Masti Clara juga yang setia menemani Masti Chenli. Saya rasa Bapak Ibu mending datang langsung deh, apalagi banyak orang Jakarta itu kan ya, sambil sore-sore kan, apalagi di lantai 18 bisa melihat pemandangan. Aduh, Jakarta seperti apa, bisa sambil belajar training sama Mas Centi lagi. Mas Centi mesti keluar, aduh super banget deh. Oke, amin ya, semoga Mas Ahmad Sobana, yuk kita tunggu join bersama di Dimax. Oke, welcome yang baru bergabung. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebenarnya kalau sama saya tuh nggak terlalu lama ya webinarnya, yang penting singkat, padat dan jelas. Udah nyampe gitu informasi dari dari judul yang harus kita sampaikan. Keren. Terima kasih Mbak Septi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang masih bingung mungkin? Tadi sebenarnya sudah ada arahan sih, signal, cuman saya tuh agak-agak kurang sih untuk memberikan signal itu karena bukan ranah saya seperti itu, kecuali yang emang benar-benar di-handle sama saya pribadi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, apakah sudah clear seputar broker bandar dan non bandarnya? Karena apa? Kalau misalnya teman-teman masih bingung apa itu perbedaan broker bandar sama broker bandar, ya lebih baik saya salam buat Nadia. Iya, Nadia Alifa ya, baik-baik. Nana. Ya, Bu Nana waktu itu webinar juga bersama saya. Baik-baik kok Bu Nanatnya. Biar Oke. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup webinar siang kita hari ini? Di Dimax Jakarta sudah ada, Mbak Septi sudah ada. Di Dimax Jakarta sudah ada. Ya. Ada yang buat Bapak-bapaknya. Di Dimax Jakarta sudah siap untuk memberikan edukasi seputar trading forex bersama Bapak Ibu yang ada di Jakarta. Tentunya bersama Mas Chenli langsung pakarnya. Siapa sih yang nggak kenal Mas Chenli? Yang nggak sih? Semuanya kenal Mas Chenli. Baik buruknya semua kenal Mas Chenli. Oke, ada yang ingin bertanya? Itu ya, seputar broker bandar dan non bandar. Broker bandar itu apa? Broker non bandar itu apa? Tempat sih melihatnya hanya dari legalitasnya atau regulasinya, kemudian physically-nya kantornya ada atau tidak, terus mempersulit Bapak Ibu atau tidak. Tapi harus dinilai lagi mempersulit itu dalam hal apa dulu. Kalau mempersulit dalam hal pendaftaran atau registrasi ya itu wajar. Karena kalau nggak dipersulit justru aneh, cepet banget gitu, tiba-tiba bisa transfer seketika.
Oh, terus ada yang ini, ada yang suka nyantumin legalitas resmi Bapepti katanya. Oh gitu. Nah, Terus kalau ada yang pakai klaim itu, cek langsung di Bapepti-nya. ya cek langsung di website resmi Bapepti-nya ya, beneran ada atau tidak. Apalagi udah ada Bapepti terus OJK. Oh iya benar. Oh iya benar. Tidak Benar. sinkron. Benar, setuju. Benar. Itu kelihatan banget ya penipunya gitu. Kalau OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, biasanya digunakan oleh perbankan gitu. Kalau broker biasanya legalitasnya oleh Bapak Beli langsung. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Sharing aja sih, sebenarnya agak gimana ya, nggak terlalu berat ya. Namanya tuh tema kita hari ini, biar sama-sama belajar aja gitu, bisa membedakan broker bandar dan bukan broker bandar. Nggak berat, cuma penting. Nggak berat, cuma penting, betul. Percuma kalau misalnya Bapak Ibu menguasai teknik, terus Bapak Ibu mengutamakan profit, tapi ternyata nggak bisa ditarik profit karena harus dijalani oleh pihak ketiga. Itu sayang banget. Gitu. Yang cepat itu harusnya WD dan deponya, bukan registrasinya seperti apa. Iya, gitu. Kalau WD dan depo kita hanya membutuhkan berapa menit? 5-10 menit. Udah nyampe ke rekening? Udah. Dengan aman dan nyaman. Kurang suatu. Oke, dari komanya juga bisa ya. Oke. Ada lagi yang bertanya sebelum kita tutup? Mungkin ada penyampaian lain, Teh? Sudah clear kah untuk Bapak Ibu hari ini pembahasan kita? WD-nya harus di jam kerja. WD-nya harus di jam kerja, iya betul. WD-nya kita mengikuti jam kerja bank dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi untuk deposit itu bisa sampai jam 10 malam. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang bertanya. Takutnya salah gitu ya. Banyak banget soalnya yang tidak mengetahui Didimax itu seperti apa gitu loh. Dia harus tahu betul Didimax itu seperti apa. Kalau berbicara Didimax sebenarnya banyak banget yang bilang broker bandar. Ya karena ngerasanya loss. Tapi itu tadi kita harus lihat akumulasinya seperti apa. Kadang bukan tidak menyalahkan ya. Tapi ada beberapa orang yang emang bener-bener cuma melihatnya tuh loss-nya aja, tapi ketika profit dia udah diem aja. Tapi padahal masalah juga. Kita tuh harus memikirkan profit dan ruginya juga. Tapi di balik itu kita lihat akumulasinya seperti apa, akumulasinya profit atau tetap loss. Sementara Bapak Ibu masih ada balance, saya rasa masih bisa kita recovery gitu. Kecuali karena kesalahan Bapak Ibu sendiri yang membuat Bapak Ibu sendiri itu loh. Ya. Mas Ti, apakah semua market trading forex itu tutupnya pada hari Sabtu dan Minggu saja? Iya betul sekali, Sabtu dan Minggu itu kita tutup market, Senin sampai Jumat kita tutup market. Iya. Ada beberapa mata uang mungkin yang libur tergantung dengan ya kebijakannya, liburnya karena apa gitu. Biasanya Japan SCN mungkin ada liburnya karena ada suara bulan ya. Terima kasih Mas Tia atas pencerahannya. Pencerahan apa ya? Sebenarnya kita bagi-bagi aja sih, biar semuanya lurus dan clear gitu. Agar tidak terjebak. Iya betul, agar tidak terjebak terhadap broker yang mengatasnamakan Bapepti. Banyak banget yang broker-broker yang mengatasnamakan Bapepti tanpa bertanggung jawab atas apa yang mereka bicarakan dan berbuat. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Makasih Mas Ti untuk materi hari ini, sama-sama. Tapi kayaknya tidak seperti biasanya materinya, sangatlah simple, tapi semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Oke, dan juga Bapak Ibu tetap semangat tradingnya. Jangan karena loss udah jadi nggak semangat lagi trading, jangan. Harus dilihat akumulasinya harus dilihat, karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengikuti signal, kita nggak tahu signal yang mana yang akan profit gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah join di Didimax, ikutin arahan sesuai mentor, jangan nakal, jangan overload, psikologinya tetap jaga, manajemennya juga tetap jaga. Oke? Itu aja pesan kita, dan jaga kesehatan. Betul, karena lagi musim. Ada yang ingin disampaikan Teh Ria?
untuk Bapak Ibu di luar sana agar tradingnya itu aman dan nyaman dan tidak salah pilih broker? Buat investasi itu harus cermat. Oke. Karena itu benar-benar ditelusuri sampai ke dalam-dalamnya gimana itu yang menawarkan jasa investasi tersebut. Oke. Jangan sampai terus buat yang udah trading dan masih loss, Ya. semangat. Oke. Karena Kesempatan itu bukan hanya hari ini aja. Besok juga ada kesempatan. Bahkan satu hari juga masih Betul. Karena market forex itu buka 24 jam dari Senin sampai Jumat dari beberapa sesi, betul ya. Dan jangan berhenti buat belajar. Oke, benar. Karena basic dari trading itu ilmu. Karena apa? Kalau misalnya Bapak Ibu sudah paham ilmunya, saya rasa loss pun tidak akan jadi masalah. Yang paling penting adalah paham ilmu. Oke, mungkin itu aja ya Teh ya hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan penyampaiannya, terus terlalu singkat mungkin, terlalu cepat. Kita mohon maaf karena pembahasannya yaitu tadi perbedaan antara broker bandar dan non bandar. Yang paling penting Bapak Ibu bisa membedakan sekarang, bisa memilih broker dengan baik gitu. Mana yang akan membuat Bapak Ibu untung, bukan yang membuat Bapak Ibu untung. Ya kan? Keren ya? Maksudnya cari broker itu yang membuat Bapak untung, bukan yang membuat Bapak Ibu untung. Oke, mantap. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu untuk waktunya. Mas Ahmad yang udah nanya, terima kasih banyak loh. Terima kasih. Mas Bambang terima kasih. Mas Mustaqim terima kasih. Rudi terima kasih. Mbak Airin, Mas Adam, Mas Ahmad sobat. ya, Mbak Septi, Mas Putra, terus udah ya gitu aja. Mbak Cinta terima kasih juga Mbak, terima kasih banyak. See you next webinar. Terima kasih ya, Tari ya udah menemani saya hari ini membahas hal yang ringan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih gimana ya jelasnya seputar broker bandar sama non bandar, bisa dicek di YouTube Didimax Official. Tadi pagi saya sudah membahas apa itu broker bandar dan non bandar. Terima kasih banyak. Semoga tradingnya profit terus. Amin. Dan bisa ketemu dengan kita di Didimax. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.